Dan untuk mengetahui perkembangan terkini terkait situasi warga Indonesia di Iran jelang gencatan senjata berakhir, kita sudah terhubung dengan mahasiswa Indonesia di Iran Ismail Amin yang kini berada di daerah Qom di Iran. Selamat siang waktu Indonesia, Mas Ismail. 2 hari jelang gencatan senjata ini berakhir, begitu ya. Apa yang terjadi di sana? Ya, Assalamualaikum Mas Anggi, selamat pagi waktu Iran. Sejauh yang terlihat di ruang publik, semua masih stabil dan biasa-biasa saja, tidak ada perubahan signifikan yang terjadi, tidak ada juga tampak kepanikan massal, walaupun disebutkan bahwa gencatan senjata kemungkinan besar tidak akan dilanjutkan. Kami melihat semua masih berjalan secara normal, kantor-kantor masih tetap buka, pusat-pusat perbelanjaan juga masih tetap ramai. Sekolah-sekolah memang ada sejak awal setelah pasca liburan itu ada sekolah terutama sekolah negeri itu diterapkan pembelajaran secara online dan diliburkan, sementara kampus universitas itu sebagian ada yang ditutup dengan pembelajaran secara online, namun ada juga yang masih tetap aktif. Oke, Mas Ismail, apakah ada semacam himbauan untuk warga agar mengungsi atau juga pengosongan gedung-gedung pemerintah misalnya begitu? Sejauh yang kami lihat, terutama di ruang publik, kami juga pantau dari media resmi di Iran, itu tidak ada himbauan nasional terbuka untuk evakuasi massal misalnya. Yang Oke. lebih menonjol yang kami lihat itu adalah kesiagaan tinggi dan pengawasan militer yang semakin diperketat, terutama setelah kemarin Iran kembali menutup Selat Hormuz sebagai respon atas blokade Amerika. Jadi garis resminya bukan lari mengungsi atau bersembunyi dan juga bukan panik, tetapi bertahan, siaga, dan masyarakat menunggu perkembangan diplomatik serta militer. Jadi sejauh ini belum terlihat ada imbauan besar-besaran dari pemerintah Iran agar warga mengungsi, dan memang sejak awal perang itu tidak pernah ada imbauan seperti itu. Yang ada hanya imbauan untuk meningkatkan kewaspadaan. Jadi pemerintah Iran itu terlihat bersiap menghadapi kemungkinan terburuk, bukan mengajak masyarakat untuk kemudian mencari persembunyian atau pelindungan misalnya. Oke, Mas Ismail bicara soal poin kesepakatan ya bahwa nanti ada negosiasi putaran kedua di Islamabad tanggal 20, 21 begitu. Apakah ada semacam pembicaraan antara kelompok moderat dan juga konservatif yang di Iran untuk poin-poin kesepakatannya? Apakah ada misalnya kecenderungan untuk meminta agar melunak sedikit dalam hal kesepakatan, Mas? Ya, jadi sejak awal memang Iran menegaskan bahwa Iran tetap membuka meja perundingan, membuka kemungkinan untuk diplomasi, tapi ini bergantung dengan sikap Amerika Serikat. Jika Amerika Serikat tetap tidak memperlihatkan komitmen, tidak memperlihatkan kesungguhan dan keseriusan dalam perundingan, Iran bisa saja menolak perundingan. Apalagi kemudian tahap perundingan selanjutnya yang berencana akan dilakukan kembali di Pakistan, dan itu belum menetapkan secara final apakah akan berlanjut atau tidak. Sekali lagi melihat perkembangan atau sikap dari Amerika Serikat. Kalau Amerika Serikat tetap bersikukuh dengan ancamannya, dengan gaya diplomasi menekannya, ini tentu saja Iran tidak terima. Mengenai kelompok moderat dan konservatif, ini sudah jelas di semua kelompok di Iran itu sepakat untuk kemudian lebih mengutamakan kedaulatan Iran. Jadi tidak ada kesepakatan atau tidak ada sikap yang melunak dari persoalan kedaulatan ini, terutama dari hak pengayaan uranium maupun hak Iran untuk melakukan pengembangan nuklir. Ini adalah garis tegas yang tidak bisa dinegosiasikan. Oke, jadi untuk saat ini tidak ada poin yang dilunakkan, kemudian juga tetap akan mengusung poin-poin di kesepakatan pertama, begitu ya, Mas Ismail ya? Ya, terutama juga mengenai pencabutan saksi dan juga pengelolaan Selat Hormuz. Iran memang meminta agar kemudian kedaulatan atas Selat Hormuz ini diakui, sehingga kemudian kemudian hari bisa kemudian Iran mengklaim mengenai Selat Hormuz ini. Ini yang kemudian poin-poin ini yang pada perundingan sebelumnya itu tidak diterima oleh Amerika Serikat, sehingga perundingan mengalami kebuntuan. Oke, Mas Ismail, kondisinya adalah kita juga mendengar ada serangan terhadap kapal kargo milik Iran, begitu. Kemudian juga dari pihak Amerika Serikat tetap memblokir untuk kawasan Selat Hormuz. Nah, dalam perkembangan-perkembangan jelang
untuk berakhirnya gencatan senjata ini, situasi di Iran ini melihatnya seperti apa, Mas? Bagaimana pemberitaan-pemberitaan di sana? Ya, jadi memang dari narasi publik sendiri itu mengatakan bahwa menolak adanya perundingan ini. Masyarakat itu terus mendesak pemerintah dan militer untuk tidak mau berunding atau tidak mau lagi memberikan kepercayaan kepada masyarakat melalui opsi diplomasi. Mereka selalu melakukan aksi unjuk rasa tiap malam untuk mendorong pemerintah dan militer Iran untuk lebih tegas. Sehingga kemudian ketika mengenai gencatan senjata ini apakah akan berlanjut atau tidak, masyarakat justru telah siap dengan skenario terburuk yang apapun yang terjadi, telah siap gencatan senjata itu tidak dilanjutkan. Bahkan mereka memang menginginkan agar kemudian operasi janji sejati yang sudah dilancarkan sampai 100 gelombang itu dilanjutkan kembali. Oke, justru dari pihak warganya ingin supaya tidak nego begitu ya, tetap harus menang begitu ya. Justru ini menarik poinnya. Mas Ismail, bagaimana kemudian media-media di sana menggambarkan dukungan-dukungan dari negara Teluk, Mas, jelang berakhir gencatan senjata ini? Ya, dari gambaran yang telah dinarasikan oleh media-media Iran, ada sinyal-sinyal positif yang sebenarnya didapat dari negara-negara sahabat, terutama di kawasan. Apalagi memang Pakistan itu sudah membantu Iran dalam memediasi perundingan antara Iran dengan Amerika Serikat. Oke. Kita lihat juga bagaimana Pakistan kemudian melakukan kunjungan diplomasi ke Arab Saudi, dan salah satu pembicaraan pentingnya adalah mengenai keamanan kawasan ini. Dan itu juga sudah disampaikan kepada pihak Iran. Iran sekali lagi menegaskan bahwa Iran tidak mencari perang dan bukan menjadikan perang sebagai satu-satunya opsi untuk mencapai perdamaian. Iran selalu membuka jalur diplomasi, membuka meja perundingan, tapi Iran selalu menyayangkan sikap Amerika Serikat yang tidak pernah menunjukkan keseriusan dan komitmennya dalam setiap meja perundingan. Bahkan dari pengalaman yang ada, Amerika Serikat bukan hanya sekedar melanggar perjanjian, tapi juga melakukan invasi di tengah-tengah perundingan. Ini yang tidak ingin Iran kembali dilakukan oleh Amerika Serikat. Oke. Terakhir saya ingin tanyakan soal kondisi WNI saat ini, Mas Ismail, bagaimana, apakah sudah ada pembicaraan berkenaan dengan rencana kontingensi atau rencana darurat jelang berakhir gencatan senjata? Ya, secara umum sampai saat ini belum ada informasi lebih lanjut. Pekan lalu telah dilakukan evakuasi tahap ketiga, ada sekitar 40-an warga negara Indonesia yang melakukan evakuasi. Jadi secara statistik ada sekitar 30-40% warga negara Indonesia yang sudah melakukan evakuasi. Jadi sekitar 60-70% warga negara Indonesia yang masih tetap bertahan di Iran. Sampai sekarang KBRI masih terus melakukan pemantauan, masih terus berkomunikasi dengan intens kepada seluruh warga negara Indonesia yang ada di Iran untuk memastikan keselamatan dan keamanannya semua. Sampai sekarang alhamdulillah tidak ada satupun dari warga negara Indonesia yang terdampak dari adanya perang ini. Semuanya masih dalam kondisi yang selamat dan aman. Baik, Ismail Amin melaporkan dari KOM Iran. Terima kasih atas informasi dari Anda. Selamat siang. Kami akan kembali usai jeda pemirsa dengan informasi ratusan tenaga pendukung juga disiagakan untuk memperkuat layanan bagi jemaah di Tanah Suci. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.